Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan berlimpah sukacita dari Tuhan. Pertanyaan kali ini adalah, apa kata Alkitab tentang minum alkohol atau anggur? Dalam video ini saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi saksikan videonya sampai selesai. Alkitab mempunyai banyak instruksi mengenai konsumsi alkohol. Imamat 10 ayat 9, Bilangan 6 ayat 3, Ulangan 29 ayat 6, Hakim-Hakim 13 ayat 4, 7 dan ayat 14, Amsal 20 ayat 1, Amsal 31 ayat 4, Yesaya 5 ayat 11, ayat 22, Yesaya 24 ayat 9, Yesaya 28 ayat 7, Yesaya 29 ayat 9 dan Yesaya 56 ayat 12. Akan tetapi Alkitab tidak melarang seorang Kristen minum bir atau anggur, juga minum alkohol lainnya. Sebaliknya, adapun bagian Alkitab yang membicarakan alkohol secara positif. Pengkhotbah 9 ayat 7 menghimbau, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Mazmur 104 ayat 14-15 menyatakan bahwa Allah memberi anggur yang menyukakan hati manusia. Amos 9 ayat 14 menunjukkan bahwa meminum anggur dari kebun milik sendiri adalah pertanda berkat Tuhan. Yesaya 55 ayat 1 menyarankan, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Orang Kristen diperintahkan untuk menjauhkan diri dari kemabukan. Efesus 5 ayat 18. Alkitab mengecam kemabukan dan akibatnya. Amsal 23 ayat 29-35. Orang Kristen juga diperintahkan untuk tidak membiarkan tubuh mereka diperbudak oleh apapun. 1 Korintus 6 ayat 12, 2 Petrus 2 ayat 19. Alkitab juga melarang seorang Kristen dari melakukan apapun yang dapat menyinggung orang atau yang dapat membuat orang jatuh dalam dosa. 1 Korintus 8 ayat 9-13. Dengan pemahaman prinsip-prinsip ini, sulit sekali bagi orang Kristen untuk mengatakan bahwa dengan minum sampai mabuk mereka memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Yesus mengubah air menjadi anggur. Bahkan nampaknya kadang-kadang Yesus minum anggur. Yohanes 2 ayat 1-11, Matius 26 ayat 29. Dalam masa perjanjian baru, air tidak selalu bersih. Tanpa usaha sanitasi modern, air dipenuhi dengan bakteri, virus, dan segala macam kontaminasi lainnya. Hal yang sama juga terjadi di banyak dunia ketiga pada zaman sekarang ini. Akibatnya, orang minum anggur atau jus buah anggur karena kecil kemungkinan untuk minuman itu terkontaminasi. Dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Paulus menasehati Timotius untuk berhenti minum air yang barangkali menyebabkan dia sakit perut dan minum anggur. Di dalam Alkitab, kata bahasa Yunani untuk anggur adalah kata yang umum dipakai sehari-hari. Pada waktu itu, minuman anggur difermentasi tetapi tidak sampai ke taraf seperti yang dilakukan saat ini. Tidak benar kalau dikatakan minuman anggur pada zaman itu sama dengan jus anggur sekarang. Namun, juga tidak benar kalau dikatakan bahwa minuman anggur dalam Alkitab sama dengan minuman anggur sekarang. Sekali lagi, Alkitab tidak melarang orang Kristen untuk minum bir, anggur, atau minuman lain yang mengandung alkohol. Alkohol itu sendiri tidak dinodai oleh dosa. Yang orang Kristen harus hindari adalah kemabukan dan kecanduan alkohol. Efesus 5 ayat 18, 1 Korintus 6 ayat 12. Alkohol jika dikonsumsi dalam jumlah kecil tidak membahayakan atau mengikat. Sebaliknya, ada beberapa dokter yang menganjurkan konsumsi anggur merah sedikit karena bermanfaat bagi kesehatan jantung. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang terkendali adalah kebebasan Kristen. Kemabukan dan kecanduan adalah dosa. Namun, mengingat pertimbangan Alkitab mengenai efek alkohol karena mudahnya melupakan batas dan juga karena dapat menjatuhkan iman orang lain, maka seringkali lebih baik supaya orang Kristen sendiri
berpantang dari kebiasaan minum alkohol. Demikian jawaban dari firman Tuhan. Semoga Anda diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan. Silahkan kunjungi website kami di www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat hikmat dan pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.